Halo sobat baku, hantam yang pernah ngintip malam pertama tetangganya. Iya, maaf. Kali ini kita akan membahas tentang Daimyo pada zaman Sengoku yang berhasil menyatukan Jepang pada zamannya. Siapakah dia? Ya, dia adalah Toyotomi Hideyoshi Ieyasu. Kita akan membahas track record strategi perang yang unik dari Bapak Hideyoshi ini. Baik itu perang dengan senjata konvensional dan menggunakan senjata biologis alias serangan mental yang diakibatkannya. Seperti legenda Bandung Bondowoso, kalian pasti pernah dengar legenda Bandung Bondowoso ya kan? Jangan cuma baca NV Raw ya kan? Ini Bandung Bondowoso ini membangun 1000 candi dalam satu malam untuk Roro Jonggrang. Perjuangan pria-pria zaman dulu tangguh bukan? Kalian disuruh beliin nasi goreng aja udah mau nangis ya kan? Ya salam. Nah, di Jepang juga ada kisah tentang kastil Jepang yang dibangun hanya dalam satu malam. Belah duren sambil dibanting, tombol suren ada di setting. Iya salam. Pada tahun 1567, Nobunaga udah berencana untuk menginvasi sebuah kastil. Kastil Inabayama namanya, sebagai rasa kesal oleh saudara iparnya yang telah membunuh Dosan Saito, ayah mertua dari Nobunaga. Udah gila sih itu ya. Anak bunuh bapaknya sendiri, ini demi harta, tahta, dan Renata. Nobunaga berniat untuk membuat kastil baru yang akan berfungsi sebagai titik persiapan pasukan Oda, di mana mereka dapat melancarkan serangan pengecerotan terhadap kastil Inabayama. Namun letak kastil yang berada di zona musuh ini membuat pembangunannya pasti akan dihalangi oleh pasukan klan Saito. Nobunaga pun punya strategi yang unik, yang agak sedikit nekat dan sedikit YOLO ya kan. Udah tahu daerah musuh tapi tetap akan mau dibangun kastil di situ. Mungkin dalam hati Nobunaga ini berkata tanah Tohan, bercanda guys. Singkat cerita, Hideyoshi mengajukan diri sebagai relawan pada waktu itu untuk memimpin sebuah strategi unik, yaitu membuat kastil dalam satu malam yang dikenal dengan kastil Tsunomata, atau yang dikenal juga dengan kastil Ichiya atau kastil cinta satu malam. Alias kastil satu malam. Itu tadi jokes editor saya yang agak bapak-bapak ya bos. Wah, kenapa? Lama kemudian kastil Inabayama ini berhasil ditaklukkan oleh Nobunaga. Oleh karenanya, dan kastil Inabayama ini diubah namanya menjadi kastil Gifu. Dalam pengepungan Takamatsu pada tahun 1582, Hideyoshi mengepung kastil Takamatsu yang pada waktu itu dikendalikan oleh klan Mori. Dia mengalihkan sungai terdekat dengan tanggul untuk mengelilingi dan membanjiri kastil tersebut. Ini jangan-jangan yang buat di Jakarta dia juga nih kan. Dia juga membangun menara di atas tongkang di mana pasukan musket dapat mempertahankan serangan tembakan mereka secara berkala dan tidak terhalang oleh banjir. Perang menggunakan air dalam jumlah besar ini bisa disebut perang biologis juga ya kan. Kastil yang terkepung, pasukan yang basah, armor basah, sempak-sempak juga basah. Ini membuat panik pasukan Mori waktu itu. Kalau banjir ingat pasti binatang-binatang juga pada muncul, tidur juga migung, susah ya kan. Zaman dulu kan jarang ada bangunan yang lebih dari satu lantai bos. Terus pasti kekurangan stok air bersih juga mereka ya kan. Mau minum air banjir ya pasti kena sakit perut. Dan kekurangan stok makanan tentunya. Sekiranya moral mental klan Mori pun kelihatan sudah anjlok, Hideyoshi pun bergegas untuk negosiasi pada klan Mori untuk segera menyerah, dan kastil yang banjir pun akhirnya menyerah. Muneharu Shimizu, seorang jenderal Mori dan komandan garnison mereka, melakukan seppuku. Jangan ditiru ya guys, ini bunuh diri ini dosa ya kan, nanti mantan kalian pada nangis sih. Nah begitulah singkat cerita tentang track record Daimyo Hideyoshi Toyotomi dalam menyatukan Jepang pada waktu itu yang menggunakan strategi senjata biologis dari alam ya kan. Silakan baku hantam kalian di warung ramen babi di Fukushima.